Om Mawigenam Asuna Masidam bersama Titiang Master Kedap Petir. Pada hari ini saya ingin belajar mengingat kembali atau belajar lagi tentang Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu adalah inti sari dari isinya Caturveda, dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Inti sarinya ada di Pancamaveda, yaitu Bhagavad Gita. Yang benar loh, Bhagavad Gita yang benar. Jangan salah belajar Bhagavad Gita. Karena banyak Bhagavad Gita itu ditulis orang yang isi kepentingannya sendiri, diubah-ubah, jadinya timbullah aliran-aliran yang tidak bertanggung jawab. Bhagavad Gita itu sendiri adalah Weda yang kelima. Kita harus belajar Bhagavad Gita karena kita umat Hindu Bali. Kita harus belajar Bhagavad Gita yang benar. Krodat bawati samoha samohat semriti Brahma semriti Brahmasa buj dinasu dinasa pranasyati. Dari suatu keamarahan akan timbul suatu kebingungan. Dari kebingungan itu akan hilanglah ingatan kita. Dari hilang ingatan akan menghancurkan pikiran. Dari kehancuran pikiran ia akan musnah. Ini betul-betul luar biasa isi sloka Bhagavad Gita ini. Perlu kita hayati mendalam. Dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari seperti bekerja, kita berhubungan dengan teman-teman, berhubungan dengan anak-anak, berhubungan dengan istri, berhubungan dengan siapapun juga teman-teman yang lain dalam posisi sedang melakukan kegiatan apapun itu, sangat luar biasa kalau kita betul-betul menghayati isi sloka Bhagavad Gita ini. Kita harus bisa mengontrol diri dalam posisi apapun. Kita kendalikan amarah, kroda itu dikendalikan agar tidak kemarahan itu justru menyebabkan kebingungan. Karena kalau kita marah sekali, kita menjadi bingung jadinya tak terkendali. Setelah kebingungan itu akan lupa, hilanglah ingatan kita akan hilang. Jadinya kita tidak bisa mengontrol diri. Setelah hilang ingatan, kita akan menjadi hancur pikiran kita. Hancurlah pikiran kita, sudah tidak bisa dikendalikan. Sudah betul-betul tidak bisa mengkontrol diri, hancur jadinya. Setelah hancurlah pikiran itu, apa yang terjadi? Musnahlah kita. Setelah musnah itu, apa? Sudah tidak berhargalah apa yang sudah kita lakukan. Makanya apapun kita melakukan kegiatan, terutama berbicara, terkendali. Jangan memakai emosi, jangan memakai kemarahan atau kroda. Pelan-pelan dan pikirkan apa yang akan kita bicarakan tanpa kemarahan. Karena hal itu akan bisa, karena terlalu pintarnya kita, terlalu egonya tinggi, jadinya tidak terkontrol, berisi kemarahan, akan menjadi musnah. Begitu. Disinilah kita perlu belajar tentang yoga, cara berbicara, cara duduk, cara berjalan, memakai sepeda motor, kita bekerja, semua dengan yoga, dengan pengendalian diri, dengan langkah-langkah yang benar sambil berdoa. Makanya di sini dalam agama Hindu adanya yantra, tantra, dan mantra. Apapun kita lakukan, kita harus melakukan pemusatan pikiran, konsentrasi, apapun yang kita ambil. Kita dalam keadaan memakai yantra, simbol apapun. Dalam keadaan tantra, kita sendiri mewujudkan diri penyatuan dengan Tuhan. Kemudian mantra doa. Kita berdoa, apapun yang kita mau lakukan harus berdoa agar jauh dari hal-hal yang buruk akan menimpa kita. Mulai bekerja, lakukan doa Om Mawigenam Asuna Masidam,
Tuhan akan membebaskan segala hal buruk kita. Om awi ganam asu nama sidam. Oh Tuhan yang maha Ganesha, Engkau sebagai Ganesha membebaskan semua penderitaan, semua hal keburukan. Itulah berdoa. Dan semua yang kita akan ambil akan terjadi atau mengakibatkan kebaikan, menghasilkan kebaikan. Pengendalian diri yang utama, pengendalian emosi, pengendalian keamarahan atau kroda, agar kita berbicara dengan baik dan benar. Karena titik fokus kita adalah pembicaraan. Agar pembicaraan itu menemu kebaikan. Apapun yang kita bicarakan agar bisa menimbulkan kebaikan, suka, tidak menimbulkan kedukaan. Apapun yang kita sampaikan akan menimbulkan orang-orang senang mendengarnya. Bikinlah orang bahagia. Kita apapun bicarakan itu terkendali, tidak emosi, sehingga berakibat fatal nanti. Akan bisa mengakibatkan mati juga. Begitu. Makanya segala yang kita bicarakan harus terkontrol dan betul-betul tidak emosi, tidak marah. Sehingga menemukan kebaikan, menemukan suka, menemukan mitra atau kawan. Semua pembicaraan teman-teman datang baik semua gitu. Pembicaraan itu baik, menemukan suka, tiada duka, begitu. Berbicara yang baik dan benar agar semua bisa senang dengan pembicaraan kita. Walaupun sepengetahuan kita tinggi, ilmu kita tinggi, di mana kita bicara, sesuaikan tempat kita berbicara. Dengan siapa pembicaraan kita akan didengar, kita harus bisa mengendalikan siapa yang mendengar pembicaraan kita. Cocokkah omongan pembicaraan ini disampaikan kepada situasi seperti ini? Pengetahuan ini bisakah disampaikan kepada orang yang berumur sekian? Materi seperti ini bisakah kita sampaikan pada umur yang sedemikian? Yang umurnya sudah ada ketentuannya? Makanya pembicaraan itu harus disesuaikan dengan situasi, tempat, dan keadaan. Siapa yang mendengarkan ini? Pembicaraan kita. Agar bisa orang-orang mengerti pembicaraan itu dan bisa menimbulkan kebaikan, menimbulkan suka. Mogi Sida Rahayu sareng sami. Hom Santi 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 Hom.